Halo Footballers, kembali bareng gue Zik dan Telefuti. Dan kali ini gue bakal nge-review salah satu produk dari Ortus 8, yaitu Ortus 8 Catalyst Mystic. Dan inilah sepatunya. Jadi kali ini buat kalian yang penasaran dengan harganya yang cukup murah, jadi kali ini gue bakal nge-recap apakah sepatu ini pantas untuk kalian beli atau tidak. Let's go. Jadi first impression gue soal sepatu ini, yaitu sepatu ini ngikutin banget sama Nike Magista Obra 1 yang dirilis pada tahun 2014. Jadi menurut gue, kalau saran dari gue untuk Ortus, kalau bisa desainnya lebih divariasiin lagi lah, biar setidaknya nggak kelihatan ngikutin banget gitu. Karena ini bentuknya ngikutin banget Magista menurut gue. Dan sekarang kita ngomongin soal uppernya. Menurut gue upper dari sepatu ini gak murahan dan menurut gue soft banget. Jadi buat ngontrol bola, melakukan passing, shooting ini sangat-sangat enak banget. Dan mengingatkan gue pada seri yang diikuti oleh Ortus 8, yaitu Magista. Karena sepatu ini sepertinya menurut gue didesain untuk para playmaker, midfielder, dan lain sebagainya. Orang yang suka passing, kontrol, dan melakukan banyak sentuhan dengan bola lah intinya. Karena menurut gue upper ini hampir kayak leather gitu, walaupun ini sintetik. Dan ini setahu gue ini kayaknya bukan knit deh. Jadi yang knitnya itu cuma di bagian kolarnya aja. Dan juga anyway, kolarnya ini menurut gue bagus banget. Kolarnya nggak kayak kolar-kolar yang lainnya. Karena biasanya kolar-kolar yang zaman sekarang tuh mereka buat sepatu murah, pakai kolar, tapi akhirnya di kolarnya itu dibuat dengan material yang kurang bagus. Jadi kita makanya juga nggak nyaman. Uppernya ini patut diapresiasi karena bahannya ini sintetik, dan gue nggak expect kalau misalnya bahan sintetik itu bisa seenak ini. Dan juga dari bagian kolarnya, ini kolarnya enak banget gue akuin. Dengan harga yang segini, gak main-main banget tim Ortus untuk ngedevelop sepatu ini. So, itulah pendapat gue soal uppernya dan juga kolarnya. Yang menurut gue, upper dan kolar dari sepatu ini keren banget. Oke, jadi harga sepatu ini adalah Rp500.000. Murah banget kan? Karena gue juga nggak nyangka gitu bakal harganya semurah ini. Karena menurut gue kualitas sepatu ini nggak main-main. Kualitas sepatu ini uppernya bagus, kolarnya juga enak. Walaupun ada beberapa kekurangan yang akan gue jelaskan selanjutnya, tapi menurut gue dengan harga Rp500.000 ini udah cukup sempurna. Dan menurut gue sih kalian harus beli sepatu inilah. Ya lu pantas dapetin inilah karena harganya murah dan juga cocok banget buat kalian kantong-kantong pelajar. Jadi emang uppernya enak dan kolar juga enak banget. Dan juga menurut gue fit and sizingnya juga sempurna. Jadi ketika kita main kita merasa nyaman memakainya. Jadi cocok banget untuk kalian kakinya wide, narrow, dan lain sebagainya. Itu cocok banget karena ini ngikutin bentuk kaki kita. Tapi ada satu faktor yang sangat-sangat bahaya ini menurut gue, yaitu bagian studnya. Studnya itu menurut gue, ketika kalian lihat di video ini, studnya itu kelihatannya terlalu besar. Ya memang terlalu besar, apalagi di lapangan Indonesia yang rumputnya kebanyakan nggak tebal. Dan juga kebanyakan lapangannya tanahnya keras. Jadi ketika kita pakai di lapangan yang rumputnya tipis dan juga tanahnya keras, itu bakal mempengaruhi juga ke performa kita. Dan juga ketika gue merasakannya itu di lapangan yang kurang bagus, gue merasakan kayak apa ya, kayak tertekan kaki gue, kayak di akupuntur gitu dikit gitu. Jadi menurut gue studnya itu terlalu besar. Dan juga satu lagi, di bagian studnya juga, yaitu studnya itu nggak stabil. Jadi ketika kita melakukan gerakan gitu, misalnya kita lari bergerak dengan fleksibel dan dinamis, itu studnya kayak nggak kuat, nggak kokoh gitu, kayak agak goyah. Dan menurut gue itu bahaya banget dan fatal banget kesalahannya cuma di bagian stud. Karena menurut gue di bagian yang lain tuh udah sempurna lah, tapi di bagian studnya ini menurut gue sangat penting
Gak tau sih kalau misalnya bagian futsal kayak gimana, tapi menurut gue di bagian sepak bolanya studnya ini kurang, dan itu juga menurut gue sangat-sangat fatal kesalahannya, karena ya kita kan main bola di lapangan rumput dan membutuhkan stud, otomatis tractionnya kita dibutuhkan untuk bergerak secara dinamis dan cepat. Jadi ketika studnya nggak kokoh dan juga terlalu besar jadi nggak nyaman, gimana? Jadi menurut gue brand Lotus 8 ini sudah melakukan gebrakan sebagai anak baru di brand sepatu bola dan futsal di Indonesia. Udah melakukan gebrakan yang cukup bagus, tapi masih butuh banyak perbaikan. Dan menurut gue ini adalah produk yang hampir sempurna, hampir sempurna, karena udah enak banget. Gue akuin uppernya enak banget, gue pakai berkali-kali juga enak banget. Tapi di bagian studnya itu loh, masa kita harus pakai di lapangan bagus dulu pakai sepatu ini? Karena yang gue tahu lapangan bola di Indonesia itu masih banyak yang kurang bagus. Jadi masa kita harus pakai di lapangan bagus doang sepatu ini? Sayang banget menurut gue. Jadi menurut gue harus diperbaiki ini cuma di bagian stud aja, di bagian upper, dan juga polarnya udah bagus banget. Dan menurut gue juga di bagian sizingnya udah enak. Oh iya, sizingnya itu adalah true size. Jadi kalian misalnya pakai ukuran 42 kayak gue ini, itu 27 cm. Dan selengkapnya soal sizing ada di Instagram Ortus8 dan websitenya, mungkin kalian cek aja. Tapi menurut gue ini true size dan juga cocok banget buat kalian yang wide fit, karena ya gue juga wide fit. So jadi dengan harga yang cuma Rp500.000, gue sih merekomendasiin banget buat kalian untuk beli sepatu ini, karena uppernya enak banget. Dan walaupun ada beberapa minus yang telah gue sebutkan tadi, tapi dengan harga yang segitu menurut gue sih worth to buy lah dibandingkan brand-brand lain yang setara dengan harganya segitu. Tapi menurut gua ya ini pantas banget buat dibeli, karena banyak brand-brand yang harganya sama tapi kualitasnya masih di bawah ini. Jadi menurut gua dengan price range 500.000, menurut gua ini yang the best in the business menurut gua ya. Terserah kalian mau beli atau enggak, karena ini adalah pendapat personal dari gua. Sekali lagi ini cuma review dari gua dan perspektif dari gua. Pada akhirnya kalian yang merasakan sendiri, kalian yang membeli sendiri. Jadi itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing.